teman-teman di Ngaji Roso itu tidak hanya menjadi belajar tentang ilmu spiritual aja, Pak, tapi ada balancing gitu ya antara finansial dan spiritual tuh ada keseimbangan gitu. Nah, makanya edukasi tentang nabung emas itu menurut saya sangat penting sekali karena saya juga mengalaminya gitu ya. Di level yang kemudian misalnya tabungan itu udah banyak, itu kan vibrasi naik, Pak, settle, dan itu menurutku bisa mengundang rezeki dari arah yang nggak diduga-duga datangnya. Nah, saya pengen Pak Mardigu bicara soal ini deh. Sudut menarik tuh melihat rezeki itu. Jadi saya tuh kepikiran, nggak tahu ini langit kali ya. Saya tuh merasa gini, 7-8 tahun yang lalu saya merasa tergerak dengan rendahnya pemahaman bela negara, national interest negara ini. Rakyat itu kayak nggak tahu ini mau kemana sih negara ini gitu. Terus pemerintahnya sangat kasual. Terus juga pemahaman tentang bernegara hilang sejak tahun 2002 dengan banyak hal. Kemudian saya bergerak, udahlah, sebisanya saya membangun namanya cara cerdas bernegara. Channel itu adalah channel yang Bosman bangun, itu adalah cara cerdas bernegara. Jadi alhamdulillah saat ini bisa dikatakan channel Bosman itu referensi dari geopolitik. Istilah geopolitik dulu mungkin nggak ada yang pernah denger, kita lah yang mempromosikan baru pertama gitu. Itu. Dan itu video bisa di-re-upload oleh siapapun ya, Pak ya? Betul. Kita nggak ada intellectual property. Karena ilahiyah. Nggak boleh diklaim gitu, nggak boleh diklaim. Terus kalau, nah, saya merasa dan banyak sekali orang-orang tergerak setidak-tidaknya mempelajari, bahkan sekarang yang lebih pinter banyak yang turun, dan saya pikir alhamdulillah di satu sisi. Nah, saya ini merasa bahwa suatu hari kan banyak sekali para ulama, ustadz, pendeta tidak Islam saja bilang bahwa ini adalah akhir zaman. Tapi mbah saya orang kampung, Pak D saya orang kampung, ini kiai-kiai kampung, itu selalu ngingetin, bersedekahlah kau sekarang, itu ada hadisnya. Karena suatu hari Islam itu demikian kayanya sehingga tidak ada lagi orang yang bisa disedekahi. Dan baru setelah itu berjalan selama 1000 tahun mungkin, baru kiamat. Jadi kiamat itu masih jauh. Dari dulu orang ngomong kiamat terus. Udah dari 2000 tahun yang lalu ngomong akhir zaman. Iya. Tapi ada sebuah ini. Nah, terus saya mikir, apa yang membuat kejayaan ekonomi itu tumbuh dari Islam gitu. Maka saya teringat lagi bahwa ada dua hal. Di Islam bilang nanti kalau Al-Mahdi datang, dia akan membawa kebenaran hakiki. Oke. Kemudian di Jawa ada, kalau ada Ratu Adil datang, maka ini keadilan, maka ini semua akan menjadi ijo royo gemah limpah gitu. Satrio Piningit. Satrio yang dipingit itu. Jadi saya pikir, bentar. Ini Ratu Adil itu manusia, makhluk, atau sistem? Gitu ya. Benar nggak? Keren ya. Mahdi itu manusia atau sistem? Gitu. Maka saya sebagai orang yang nggak punya box di dalam berpikir, saya memutuskan bahwa itu adalah sistem. Gitu. Nah, sistem ini saya teringat lagi bahwa dulu Kopernikus menyatakan bahwa bumi mengelilingi matahari, sementara gereja memahami atau Katolik memahami bumi pusat semesta ini segala macam. Kemudian Galileo Galilei bisa membuktikannya bahwa benar. Nah, pada saat bumi memutari matahari, maka T0 sama dengan waktu bumi berputar itu, sejak saat itu ilmu pengetahuan menjadi fix. Sejak saat itu terjadi lompatan, menjadi ketemu AI. Sekarang ini karena lompatan dari itu semua, karena ilmu pastinya fix.
Nah, ada hal yang belum pasti di dunia ini yang kedua, yaitu ekonomi. Ekonomi itu nggak pernah fix. Ada inflasi lah, ada bunga bank, ada interest yang ini, ada begana bogono gitu ya, ilmu-ilmu yang nggak karu-karuan ini. Saya jadi teringat, adil yang paling adil, saya bisa hitung dagang, kalau emas itu dipakai sebagai pengadil di tengah transaksi. Kalau emas dipakai, maka benda-benda yang adik-adiknya seperti perak, tembaga itu adiknya, yang lebih di atasnya misalnya thorium, uranium dan lain sebagainya di atas, ini sebagai titik tengahnya. Ini jadi pengadilnya. Nah, kalau ini sebagai pengadil, menurut saya ekonomi mendadak nggak ada inflasi, gitu ya. Terus ekonomi mendadak nggak ada bunga, gitu. Itu ngimpi saya. Jadi saya pikir, waduh. Kalau emas sebagai ratu adil, wah, bener nggak? Emas sebagai ngayal ratu adil. Emas sebagai ratu adil. Maka saya harus menciptakan sebuah sistem Keren. yang bisa dipakai sebagai emas itu sebagai pengadil, gitu. Nah, akhirnya kita mulailah, karena dulu kita punya goldsmith, sudah 3 generasi kita memang pengrajin emas. Akhirnya kita membangun sistem jual beli emas, di mana emas yang disimpan di kita itu rupiahnya dan emasnya bisa menjadi alat bayar kalau rupiahnya, alat tukar kalau emasnya, gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa menggunakan emas sebagai alat tukar. Jadi kita mau mempromosikan. Jadi kalau berapa harganya itu minta rupiah, berapa nilainya itu minta emas. Kita harus. Nah, ini saya pikir gimana ya bisa mempromosikan. Toto di telepon Mas Hendra. Nah, Jiroso mau ada waktu ngomong tentang dinaran. Nah, cocok ini. Karena saya merasa memerlukan penjelasan lebih panjang daripada sekedar mempromosikan. Jadi, urutan kenapa ini penting. Dan saya ngeliat, ini zaman kita berjaya nih. Dan tidak harus itu menjadi miliknya dinaran. Karena dinaran itu cuma tool. 1000 dinaran hadir di dunia ini juga boleh. Gitu. Karena ini cuma tool. Anggap ini adalah GoPay-nya emas, terus Anda buat OVO, dan buat lain-lain boleh. Tapi itu intinya, kalau ini udah menjadi emas, menjadi alat tukar, selesai, karena dimanapun harganya sama, itu satu. Terus sebagai karya anak bangsa, ada satu hal yang saya anggap penting, kan ada IP ya, intellectual property. Iya. Saya menyempatkan ke namanya BPIP, Business Process Intellectual Property. Ternyata di Indonesia nggak ada BPIP. Jadi akhirnya saya ke Amerika, mendaftar ke sana, dapat BPIP sudah 3-4 kali, akhirnya bisnis prosesnya bisa kita menjadi intellectual property. Jadi saya berharap dengan ada begini, seluruh dunia boleh pakai. Karena ini BPIP-nya ini yang penting gue punya dulu. Bedanya kalau yang lain adalah hak patennya. Kalau ini memang untuk gue demi bedanya kita kalau ini memang dari langit nggak materi yang dilihatnya. Silakan lo pakai. Tapi kalau ini punya orang lain kan nanti kalau bedanya kita gitu. Ya sama lah kan video kita mau digunting segala macam terserah rezekimu, bener nggak? Terus ini juga sama, ini silakan pakai, tapi kita mau ngontrol, jangan sampai dipegang orang lain, nanti dia kena charge, mengenakan charge. Saya ambil dulu itu sebagai kontribusi saya, nanti dunia mau pakai silakan, nggak gue charge, gitu. Nah, itu satu untuk membuktikan bahwa ini memang langitan, dan ini jadi sistem itu bukan berarti nanti sumbernya satu, bahwa ini semua kedinaran, enggak gitu. Tapi ini semua menjadi decentralized, gitu ya. Nah, itu dinaran, dan di dinaran ada hal yang breakthrough. Mas tahu DCA kan? Jadi teman-teman, kalau Anda punya, katakanlah punya 100 gram emas, terus Anda taruh di dinaran, terus suatu hari Anda pengen membuat usaha, Anda perlu modal 500 juta gitu. Anda bisa menjaminkan 500 emas tadi dari akun A menjadi kayak deposito. Namanya di-convert, dinaran konvertkan. Di-convert emasnya. Di sini kita bisa mengambil 80%-nya. Anggap biar gampang, anggap 100 gram itu anggap 1 miliar gitu ya. Anda perlu 800 juta, Anda ambil 800 jutanya. Begitu Anda ambil, Anda tidak perlu bayar cicilan, Anda tidak perlu bayar bunga,
tidak ada jatuh tempo. Anda pakai itu duit. Benar nggak? Ini, ya begitu Anda nanti mau ngambil, dan suatu hari misalnya 5 tahun atau 6 tahun kemudian harganya 1 gram 2 juta. Ini kan jadi 2 miliar. Utang Anda tetap 800. Ya kalau mau ambil itu, tebus aja yang 800 ini. Paham, gitu kan? paham. Nah, inilah menjadi terobosan umat nih kalau Iya. sisi ini. Karena kita sudah banyak terima. Jadi pernah kita terinspirasi 2 tahun yang lalu, dia mau nikah dengan 35 juta rupiah modalnya. Dia bilang 10 juta buat mas kawin, 25 juta buat ongkos nikah. Saya bilang jangan. Lo beli 35 jutanya emas di dinaran, ambil 80%-nya, bener nggak? Untuk modal kawin, waktu dia ijab kabul, saya pinjemin emasnya. Jadi emasnya bukan 10 gram, Ya, ya. 35 gram, lebih keren kan? Iya kan? Jadi saya nikahkan diriku dengan mas kawin emas 35 gram di dinaran. Iya. Bener nggak? Bener nggak? Terus kan dibalikin lagi kan, karena mas dia kan dititipin ini. Suatu hari dia ada rezeki, dia tutup yang 25 jutanya, bener nggak? Yang emasnya mungkin udah jadi 50. Oke. Pak, saya mau pelan-pelan dulu, Pak. Ini Karena gini, karena supaya saya dan tim itu nggak capek-capek ngejelasin, terus bagi teman-teman yang pemula gitu. Jelasin dulu, Pak Mardigo. Kita nabung tuh minimal berapa iya. sih, terus kemudian ada program apa saja di Dinaran, dan yang paling penting lagi, Pak, sekarang banyak teman dekat saya tuh kemarin tiba-tiba salah satu rekeningnya yang di BRI itu, mohon maaf ini BRI agak ngawur juga soalnya, 1,8 M hilang. Jadi orang kaya itu dia susah juga, dia pikir nyimpen uang di bank itu aman gitu kan, tapi ternyata hilang, dan ini sampai sekarang masih belum ada titik temu. Makanya mau maju ke pengadilan supaya BRI dikasih pelajaran juga kan. Nah, makanya nyimpen uang di emas kalau dibandingkan dengan di bank seperti apa juga perlu dijelaskan gitu. Jadi kita tahu bahwa kita ini berangkatnya dari manual. Ini harus tahu dulu bahwa kita bukan digital atau online. Berangkatnya dari manual, benar-benar jual beli emas fisik gitu ya. Nah di tahun 2000 ketika zamannya COVID kan nggak bisa fisik, akhirnya kita bisa menggunakan online. Itu online. Ini sejarahnya. Kemudian begitu dia transaksi online, ternyata banyak yang merasa dia kirim 5 gram tapi ke Papua. Kan harus bayar asuransi gini segala macam. Saya titip aja deh Pak gitu. Nah banyak sekali yang nitip. Kita namanya kastodian. Nah dulu kita titipkan ke Bank Arta Graha. Karena kita bilang, waduh ini gede, ini resiko nih, gitu kita titipkan. Nah, karena kita belum memiliki vault atau berangkas sendiri yang safety, gitu ya. Terus dia bilang, Pak, boleh nggak ada harga harian kami tahu kalau misalnya harga sekarang 1 juta berapa gitu. Jadi ada harga. Jadi bilang, oh, gue udah turun dan naik, udah tahu. Jadi dia lihat dulu. Tapi ini masih belum bisa ngapa-ngapain. Suatu hari dia bilang, Pak, boleh nggak mereka usul? Yang ini kalau mau saya transfer, cuma 1 juta, boleh nggak? Ini nanti bisa berkurang, jadi 5 gram jadi 4 gram. Ya. Oh, boleh. Akhirnya tim IT kita buat. Akhirnya, tolong transfer ke sini. Nah, udah kita join sama 150 bank. Ya, kita join. Jadi mau transfer kemana aja. Sesama bank jelas lebih mudah. Terus sesama bank lain ada fee 6.000 plus segala macam. Nah, terus suatu hari, berangkat lagi. Saya pengen barter. Boleh nggak kalau dia punya rekening dinaran, emasnya 5 gram saya misalnya membeli sesuatu, terus saya pakai ini. Kita buat lagi sistemnya. Pokoknya asal permintaan, ini bertumbuh. Nah, kalau ditanya, dinaran adalah perusahaan berizin jual beli emas. Benar-benar toko emas aja gitu. Nah, sekali lagi balik lagi terus. Mereka transaksi 5-6 gram tinggal. Terus bilang, lah kalau saya punya 5-6 gram, saya mau ngambil di mana? Kan kalau kantor cuma ada di Senayan. Oh, kenapa nggak kita buat vending mesin? Gitu ya. Jadi kita buatlah 3 biji dinaran, ATM dinaran. ATM tuh bukan automatic teller mesin ya, tapi anjungan toko emas. Gitu. Anjungan toko emas. Nah, kita berharap kita akan tahun ini punya 10, tahun depan bisa 20, supaya ada di mana-mana. Sehingga kalau mau ngambil emas fisiknya, ya udah di situ. Bisa langsung cetak. Bisa langsung dicetak. Tapi sekali lagi, itu ada 2 hal. Teknologi kita harus mumpuni. Kedua,
Karena kalau itu toto ngedrop, karena barangnya lebih banyak ini daripada ATM uang kan, Oh iya, emas iya, ya kita iya, taruh. benar. Jadi kita harus naruh misalnya di mall, di hotel bintang 5 supaya nggak dirampok, benar nggak? Kita harus naruhnya juga spesifik sekali gitu. Iya. Nah, itu hal-hal yang mau tumbuh, kita lagi bertumbuh. Jadi kemudian sekarang udah bisa QRIS out. Jadi kalau dulu kan harus ditransfer. Kalau hari ini sekarang Anda Oh, iya, mau iya, belanja iya. udah tinggal QRIS out aja. Nah, hebatnya yang QRIS out ini sekarang banyak pabrik-pabrik, udah berapa pabrik ini ya. Seluruh karyawannya gajinya langsung masuk di emas. Jadi mereka transfer langsung ke emas, terus kalau transfer ya belanja ya langsung bisa pakai QRIS out gitu. Oke. Gitu. Jadi ini fasilitas baru. Nah, sebentar lagi kita join sama Alipay untuk cross border. Jadi bisa di Arab, bisa ini ya QRIS-nya bisa di mana-mana, udah nggak usah tuker. Lu nggak usah repot lagi ngeliat berapa ada harga, begitu ada QRIS udah selesai sudah. Minimal nabung berapa, Pak? Nah, kita merasa dulu kita merasa bahwa angka 500.000 teman-teman punya, gitu. Suatu hari kita datang ke sekolah Muhammadiyah apa mana saya lupa, mereka bilang, Pak, boleh nggak diturunin menjadi 10.000? Itu masalahnya dulu gini, masalah itu kesusahan di gramasi kan 0,00. Iya, Waktu ditanya kalau saya mau ngambil 0,00 gimana? Masih kan nggak ada, bener nggak? Iya, Emas fisiknya gitu. Sehingga nggak, Pak, ini buat nabungnya dulu. Nah, jadi kalau nabung 10.000 bisa, Oke. tapi ngeluarin minimum 500.000 karena fisiknya nggak ada. Iya. Kalau nabung, nah ternyata benar. Karena kita membuka itu, anak-anak menjadi nabung 10.000 sebulan, 10.000 sebulan gitu. 10.000 rupiahnya, tapi gramasinya kan dia terus bertumpuk. Jadi kalau punya tradisi nabung 5 tahun 10.000 rupiah, ternyata gramasinya yang hitung. Kalau secara rupiah sama emas, untungan emas dia nabungnya. Tapi tadi, jadi teman-teman kalau mau nabung 10.000 rupiah bisa untuk buka rekening, habis itu berapapun, tapi ngambil itu pecahannya ya tidak bisa, kecuali transfer ya. Kalau transfer kecil juga bisa, tapi kalau ngambil fisik ada minimumnya gitu. Jadi saya sarankan ya teman-teman yang di Ngaji Roso, karena udah ada 400-an teman-teman subscriber Pak yang join di Dinaran, dan saya sendiri merasakan manfaat yang luar biasa karena memang ini harus jangka panjang gitu ya. Benar. Apalagi banyak tokoh yang mengatakan 2030 nanti emas, beras itu akan menjadi sesuatu yang sangat langka gitu kan. Berarti kan value-nya naik gitu ya, Pak ya. Itu analisanya banyak matriks. Salah satu matriksnya adalah anggap dunia begini-begini aja, tidak ada war, tidak ada yang aneh, tidak ada kayak Trump yang guling-guling itu aneh-aneh itu. Itu weather atau cuaca itu memang menjadi threat manusia berikutnya. Jadi kelangkaan akan pangan, kesehatan, dan ekonomi kan gonjang-ganjing terus jadinya. Gitu. Nah, currency ini makin diragukan karena semakin mereka melek terhadap kripto. Terima kasih nih pada kripto. Karena kripto itu kan antitesa fiat money kan. Betul, fiat money. Jadi kita harus bersyukur dengan teman-teman Gen Z terutama yang saat ini mendewakan kripto. Kripto jangan lo sentuh, ngamuk mereka. Ada mungkin 5 juta orang kita yang... Meskipun sekarang lagi turun atau apa gitu nggak ya. peduli. Itu garis keras itu. Udah kayak fans MU, bener nggak? MU-nya mau ranking 16 juga. Nabinya namanya Timothy. Ya? Nah gitu, iya. Iya, nabi kembar itu. Nabi Jilu. Timothy. Oke. Jadi kita berterima kasih karena mereka memukul belief-nya bahwa fiat itu nggak bisa dipercaya. Padahal di sini bukan fiatnya, digital yang kita sulit percaya karena passwordnya kalau hilang gone. Betul. Ada beberapa kasus kemarin suami udah tua main besar, dia meninggal, istrinya bilang passwordnya di mana? Lemes gitu. Aset digital ngebingunginnya begitu. Iya, betul, bener nggak? Bener tuh. Nah, emas ini mendadak di tengah-tengah keduanya. Karena fisiknya ada, bener nggak? Digitalnya ada, gitu. Jadi kita ini jadi beruntung. Jadi kita bilang, ini memang blessing bagi gue, bener nggak? Jadi akhirnya ketemu di tengah. Yang pro fiat money ini kan agak alergi dengan kripto, bener nggak?
yang sudah kripto, fiat money ini kejauhan, tapi begitu emas ketemu di tengah, digitalnya bisa, atau online-nya bisa, fisiknya bisa. Ini ada 5 juta main di sini, bener nggak? Di sini ada 15 juta yang main di bursa saham. Jadi kita ngeliat, wah ini kalau dipromosikan dengan benar gitu ya, sekali lagi, ini pasti akan membuat tadi Ratu Adil itu turun, gitu. Pak, pas kita nabung di Dinara nih, terus kemudian di tengah jalan kita butuh uang, Pak. Bisa nggak digade terus ditebus lagi gitu? Udah ada itu sistem tadi itu? yang DCA itu. DCA itu ya sekarang DCA ya? tadi namanya Oke. Dinaran Convert Account, itu ada. Baru itu Pak ya? Baru. Jadi oke. kita tuh berharap bahwa teman-teman tadi kalau perlu uang, jangan pernah mencairkan emasnya. Sip, setuju. Iya kan, benar nggak? Ini misalnya kita punya, kecuali yang daily use yang 5-6 gram. Tapi kalau Anda perlu 100 gram, perlu 200 juta, jangan jual. Jaminin aja. Gitu. Terus seberapa aman sih Pak Mardigu nabung di Dinaran gitu ya? Jujur ya, saya 80% portofolio emas saya di sebelah di BUMN gitu ya. Tapi saya sering mengalami hal kayak gini. Misal kayak nabung hari ini 4 hari baru masuk. Terus kemudian saya mau gade gitu ya. Udah masuk nih di saldo rekening saya. Tapi di saldo tabungan emasnya belum berkurang. Akhirnya kan saya nakal kan, jual aja semuanya gitu. Jadi saya untung 200 juta berapa. Tapi akhirnya ngembalikan. Nah, sistem kayak gini kan masih sering terjadi gitu di sebelah. Di sebelah. Iya, di sebelah. Gimana Mas Digo? Kita merasa kita sudah melewati problem itu semua. Jadi teknologi kita bisa dikatakan yang paling mumpuni. Terus kita sangat ini kita bicara teknologi dulu ya. Kita mau itu seamless, bener-bener detik ini transaksi, detik ini jadi, karena itu berdasarkan teman-teman bahwa itulah ijab kabulnya. Bener-bener seamless. Kemudian bener-bener ada fisiknya. Bener-bener itu yang kedua. Terus tadi safety. Jadi gini, kita bocorin bahwa setiap 30 menit itu kita langsung pindah jadi manual. Jadi gini, ini kita punya 2 server A dan B. Terjadi transaksi, tapi setiap 30 menit ceklak ini pindah ke sini manual. Ini bukan analog. Ini nggak ada connect sama segala, karena manual, benar-benar USB klak kayak gitu, benar-benar manual. Sehingga kalau ini kehack, jegrek. Paling cuma 30 menit terakhir. Menarik nih. Gitu. Iya. Itu safety. Bener nggak? Itu ini keren. Safety-nya. Dan kita sudah kita nggak bocorin di mana tempat A dan B-nya tentunya ya. Bener nggak? Kita nggak bocorin server kita di mana dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap menggunakan manual. Nah, ini diaudit harian. Ini sekali lagi ini bicara safety dulu, karena gini. Bisnis emas atau bisnis keuangan adalah bisnis trust. Trust itu nggak bisa, lu percaya sama gue, nggak bisa. Itu 5 tahun pun masih belum dipercaya, itu masih muda. Tapi kalau udah 35 tahun gitu, baru kita di-respect gitu. Nah, kita memang tumbuhnya memang yang penting dapat trust. Kita nggak mau bener-bener kita mau dapat trust, karena begitu trust, akhirnya orang jadi dapat solusi. Jadi sekarang ini misinya Dinaran adalah membangun trust. Bukan omset yang besar, bukan ini yang banyak, bukan. Nah, trust itu didapat dengan safety. Itu number one. Safety dan security. Sekali lagi, kami setiap 30 menit itu memindahkan data ceklek. Dan ini manual. Ini manual, benar-benar manual. Tidak ada listrik sama sekali. Paham ya teman-teman ya? Jadi benar-benar benda ini manual. Benar-benar kayak USB deh. Cuman gede, 5 tera gitu kan. Ceklek gitu. Nah, jadi kalau ada apa-apa, alhamdulillah sih memang selama 5 tahun ini belum pernah ada serangan. Belum pernah ada serangan, maksudnya yang bisa ngejebol. Walaupun sehari ada yang nyoba. Kan kita tahu kan setiap hari. Nah, kalaupun ini terjadi paling 30 menit terakhir yang itu, dan itu bisa ditolerir gitu. Nah, itu safety ya, itu safety. Terus Pak, kan kalau nabung emas itu menurut saya secara pribadi yang paling aman adalah dicetak. Gitu kalau saya secara pribadi ya, safe haven ya. Fisiknya? Iya, karena itu tadi makin lama makin banyak hacker, makin pinter, apalagi didampingi oleh AI dan lain sebagainya gitu kan. Nah Pak, ketika kemudian kita nyetak emas, terus kita butuh uang nih, mau nyairkannya gimana di Dinaran? Nah, kalau emas masuk, maka kita ada fee 5%. Jadi di harga sekarang, harga kita tetap pasti lebih tinggi dari negara tetangga gitu ya.
Iya ya, lebih tinggi ya. Lebih tinggi gitu. Jadi kita belinya tinggi, tapi ada fee 5%. Iya, iya. Jadi kebanyakan, jadi fee 5% itu apa? Fee 5% itu biaya ngekepin emasmu. Bener nggak? Tapi kalau di luar, mau dimasukkan ke sistem, misalnya gini, contoh nih, kita mau ngirim ke saudara kita di Korea, misalnya. Emasnya masuk, dikirim ke Korea, mata uangnya, entah rupiah, entah won gitu, plus gitu kita kirim. Karena kita sudah bisa lakukan itu. Karena niat kita sebenarnya adalah, kan kita tahu nih teman-teman diaspora, teman-teman TKI, TKW itu, mereka kalau mau transfer, mereka kan kerja cuma dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Di sini bank tutup Sabtu Minggu gitu. Terus kalau mereka mau transfer mbah mereka, kakek mereka, lewat Dinara, seamless itu. Detik itu juga mereka bisa masuk. Oh iya gitu. Iya. Ya ini apa ya namanya? Ini keuntungan kita, karena kita tahu ada 6 juta saudara kita adalah buruh migran. Dan itu transaksinya 30 triliun. Itu nggak ada yang megang. Udah kita lewat sini deh. Oke. Jadi kita tuh benar-benar, karena ini pakai emas, sehingga ini lebih mudah masuknya. Beli emas kan, walaupun nanti beli emasnya lewat, habis itu keluar rupiah lagi. Iya. Terserah ini pakai real. Nah, terus ada yang menarik teman-teman. Kenapa penting Anda invest di emas? Bukan sekedar naruh di emas, tapi atau ini gini. Karena emas nggak ada pajaknya. Karena statusnya investasi. Aku baru mau tanya soal itu ya, karena banyak sahabat-sahabat yang uangnya banyak gitu kan masih ragu untuk, Iya. ya kan dia mikir pajak dan lain Coba sebagainya gitu. suatu hari kamu transaksi dapat untung 1 M. Lo taruh di bank, PPATK baca. Benar nggak? Dinaran deh. Tapi kalau beli emas, selesai. Benar nggak? Anda tidak disalahkan. Loh ini pajaknya mana? Nanti di akhir tahun ditutup. Loh ini 1 M pajak mana? Nggak 25% lu. Berasa 250 juta dikasih Sri Mulyani. Mendingan lu kasih anak yatim. Iya, Bener nggak? iya. Mendingan lu buatin jamban. Berapa ribu jamban lu udah buat. Bener-bener lu turun ke bawah. Bener nggak? Nah, ini tidak kena pajak karena statusnya investasi. Bukan tidak bayar pajak ya, bukan ya. Tapi kan ini invest. Statusnya invest. Kan invest kan nggak kena pajak. Cara cerdas bebas pajak ya. Cara cerdas bebas pajak adalah beli emas. Iya. Gitu. Teman-teman nanti bisa klik link di deskripsi untuk join di Dinaran dan nanti bisa dipandu oleh CS Ngaji Roso yang selalu setiap hari komunikasi sama Mbak Putri, gitu ya. Jadi silahkan teman-teman join semuanya di Dinaran. Mumpung, pokoknya kalau nabung emas nggak ada terlambatnya ya Pak ya. Nggak. Nggak Ada yang bilang, terlambatnya. oh sekarang sudah 1,9 gitu. Begitu kita beli, kon 3 juta kan. Gimana? Karena kalau ini sekarang pertanyaan, emas mau kemana? Bener nggak? Jadi kita lihat dulu bahwa dunia semakin tidak percaya pada dolar. Itu udah pasti teman-teman udah tahu. Iya. Dan apa yang dilakukan oleh negara-negara besar? Negara-negara besar seperti negara-negara BRIC, seperti Tiongkok, seperti Rusia, seperti India, Singapura, itu mereka terus membeli emas sebagai cadangan devisanya. Udah nggak pakai dolar lagi. Jadi kalau dulu 60% cadangan devisa mereka adalah dolar, sekarang udah separuh. Jadi dolar ini semakin tidak dipercaya atau dedolarisasi. Terus dedolarisasi mana yang dipercaya? Apakah renminbi kah? Apakah rupiah kah? Udah paling aman adalah pakai emas. Jadi emas saat ini masih dicari. Bahkan saya punya analisa. Dulu ada waktu pop mau jadi, Tiongkok ini mengincar pop A supaya jadi, Amerika pengen pop B supaya jadi, karena Vatikan punya 8.000 ton. Bayangin, paus aja itu diincar supaya pro ke negara besar-besar ini. Bayangin, ini sekali lagi ini teori konspirasi. Tapi saya sangat percaya karena mereka perlu pinjam emas pada saat untuk printing money, ya pinjam emasnya Vatikan gitu ya. Nah, sekali lagi, nah kita ini sekarang harus punya cadangan devisa sendiri. Benar nggak? Jadi kalau negara punya cadangan devisa, dan sebentar lagi mungkin kayaknya bukan Sri Mulyani kalau nabung emas. Ini kita nabung emasnya di negara nabung, ya kita juga ikut nabung. Sekali lagi jangan pernah jual yang emasnya tadi, ngumpulin satu. Kalau perlu pinjam. Yang kayak tadi dijaminin. Iya, jadi saya selalu gade, masukin lagi gade. Jadi jangan pernah lepas emasmu, gitu. Kalau perlu duit, pindahin ke rekening sebelah, dari rekening current account atau rekening koran ke saving account atau deposito. Bahkan gitu ya. kalau saya berkebun emas, Pak. Ini diputar lagi. Iya. Pokoknya intinya adalah emas sebagai safe haven.
emas tidak membuat Anda kaya, tapi pasti membuat Anda tidak miskin. Benar. Setuju.